Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Vlog pelanggan bengkel kali ini, pelanggan ST Mobi TV. Kita mau compare sedikit aja antara SL7 tipe paling bawah sama expander cross alias tipe expander yang paling mahal barunya. Ini 2001 ngelawan 2019-2020 model yang expander crossnya masih lampunya LED, belum yang LED-nya lebih keren sekarang, artinya yang belum CVT ya. Ini sama-sama AT, Matic-nya sama-sama AT, tapi harga beda bisa 50 jutaan. Jadi lebih mudahan SL7 tapi harga itu beda 50 juta. Kalau dari segi harga udah pasti menang SL7-nya, karena kan SL7-nya ini juga tipenya yang paling rendah ya. Terus kalau masalah body ataupun model udah pasti banyak yang lebih suka punya expander tentunya. Ini nggak bisa dibohongin ya, kalau masalah desain, body, terus kekuatan kayak lekuan kayak gini-gini itu expander itu memang pasti lebih jos dibandingkan dengan SL7 Suzuki. Apalagi grillnya, kemudian headlampnya, fog lampnya pakai LED. Ini LED semua berarti ya, mulai DLR, kemudian juga kecuali sennya aja, lampu jauh, lampu dekat, kecuali sen itu. Terus kemudian ini fog lamp juga sudah LED juga. Nah, terus bahasa desainnya itu luar biasa, keren lah kalau untuk SL7 expander. Pelek juga sudah ringnya ring besar, ini ring 17, modelnya sudah seperti ini. Bannya profilnya tentu agak tipis ya, 205 55 ini agak tipis. Nah, ada overpander sama sih, SL7 juga ada overpandernya seperti ini. Nah, terus set body molding bagian bawah sama juga, SL7 juga ada. Terus body kit bawah juga ada, sama-sama ada semuanya. Spion ini besar, ada chrome-nya, ada LED-nya. Ini karena tipe bawah juga nggak ada chrome-nya, cuma ada LED-nya aja. Terus sudah keyless ya, tombolnya ya dia belum, karena SL7 yang paling murah. Kalau ngelihat dari samping ini lebih mewah dan lekuk-lekukannya ini lebih tajam di samping bodinya. Nah, kalau ini lebih membulat sedikit kalau dibandingkan antara dua mobil ini. Desain dari stop lamp itu hampir sama, mirip. Bentuknya juga bentuknya L seperti ini, shape-nya ini juga sama. Ini cuma bedanya ada keluar dikit dan masuk. Secara desain ya nggak terlalu jauh beda banget lah, walaupun secara bentuk memang luar biasa, expander menang lah gitu ya. Kayak bumper nih, lihat nih mata kucingnya atau reflektor bagian bumper, garis dari atas jatuh ke bawah. Sama ini juga iya, expander juga dari atas jatuh ke bawah ya, seperti ini kondisinya kalau kita lihat dari belakang. Nah, dia pakai wiper, sama-sama pakai wiper tapi tanpa defogger karena tipe yang paling rendah itu pakai defogger atau pemanas kaca. Nih Suzuki SL7, yang itu expander cross ya, harga 50 juta bedanya, sama-sama Matic AT. Menurut saya untuk kenyamanan itu ini nih ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena peleknya juga ringnya lebih kecil dibandingkan untuk expander cross. SL7 ini menurut saya lebih nyaman. Terus ini roof rack ya, bagian atas ini sama juga, expander cross juga punya nih, sama SL7 juga punya, jadi sama-sama punyanya. Kalau kita ngeliat interior dalamnya tentu ya ini cuman hanya hitam-hitam seperti ini aja, tapi ada sandaran tangan di bagian tengahnya seperti ini. AC juga sama di atas juga. Ini sandaran kepala bagian depan gede banget, tinggi ya. Sama ini, sama expander nih, kita lihat nih ya. Oh, lihat dari sini. Tuh. Dalamnya dia lebih mewah karena dia sudah berlapis kulit seperti ini karena tipe yang paling mahal. Nah, ini kan sama. Nah, kondisi seperti ini sandaran tangannya juga ada di sini. AC juga lengkap sama juga. Jadi beda harga 50 juta
dapat gengsi yang beda, kemudian bentuk model yang beda tentunya lebih bagus. Ini lebih menurut saya kita kebutuhan aja. Kalau pakai Suzuki SL7 itu lebih kepada kita butuh kendaraan yang nyaman, murah, irit. Terus berikutnya lagi perawatan juga lebih mudah. Ya, kalau interior dalam karena ini semua yang paling biasa, tapi menurut saya ini sudah cukup banget lah. Kalau walaupun dia tipe paling rendah ya, dengan harga 180-an. Setir dia flat bottom walaupun setirnya standar biasa. Kemudian ini juga cukup, ini AT4, ini terkenal dengan keawetan AT-nya. Nih, speedometer juga nggak malu-maluin karena dia lengkap juga walaupun dia standar seperti ini. Paling murah tapi untuk speedometer nggak pelit. Terus ada manual auto leveling, leveling untuk apa namanya lampu yang expander walaupun dia lebih mahal 50 juta nggak ada. Head unit menurut saya fungsinya juga sama, dia sudahlah kamera mundur juga, cuma kameranya bagusan punya expander tentunya. AC digital gambarnya, tapi pengaturannya dia masih putaran kayak tombol radio. Ada pencetan-pencetan sini semi digital lah, begitunya bentuknya seperti itu. Ada karbon-karbonan. Tapi ini ada empuk-empuknya di sini ya. Ini ada busanya dikit lah. Dan ini keras-keras semua. Kalau secara fungsi dan secara harga, tentu SL7 ini jauh dari harga itu. Dengan kondisi menurut saya itu harga 50 juta, kita butuh kendaraan yang bisa menunjang aktivitas kita, irit, tadi yang sudah saya sebutkan, terus nyaman. Terus berikutnya lagi mudah perawatan, jarang bermasalah, kenceng juga sebenarnya. Ini pilihannya. Beda 50 juta itu lumayan loh itu. Sama-sama lampunya LED, cuma beda tentu bentuknya, lebih gantengan itu. Tapi ini fog lampnya masih fog lamp biasa, sennya juga masih sama fog lamp biasa. Gimana teman-teman? Komen di bawah kalian teman-teman milih yang mana. Kalau memang kita memikirkan gengsi, butuh kita kendaraan yang butuh ada gengsinya. Karena ada beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan sebuah gengsi. Nah itu memang nggak bisa dipungkiri, expander tentu lebih menarik untuk hal itu ya. Flexing lah bahasa sekarang ceritanya begitulah ya. Jadi kalau untuk butuh kendaraan yang bisa buat flexing, tentu expander lebih tinggi value nilainya dibandingkan dengan Suzuki ini. Tapi ini untuk pekerja keras segala macam dan biaya yang dikeluarkan tentu ini lebih murah dan lebih bersahabat. Nah, tapi kalau harga flexing itu ya nggak bisa dinilai dengan uang ya. Jadi memang kita kalau mau flexing ya pakainya ini gitu kan. Kalau sama-sama low ya, yang low MPV ya. Tapi kalau kita mau flexingan yang high class ya tentu kayak Land Cruiser, Lamborghini, Ferrari gitu. Tapi ini kelasnya kelas ya flexing ala kampung lah gitu, yang menengah aja lah, nggak usah yang tinggi gitu maksudnya, flexing sama tetangga gitu maksudnya. Nah, ini kondisinya seperti ini begitu teman-teman, bocoran untuk teman-teman yang pengen nyari mobil sama-sama nyaman tapi harganya jauh berbeda ya, ini pilihannya. Cuma kalau mau ada tim tambahan sedikit flexing ya expander pilihannya. Terima kasih, komen di bawah, jangan lupa di like videonya.